Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia AMDK, NIM 20104172994. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan presentasi mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, yaitu tentang kepribadian dan gaya hidup konsumen. Pernahkah Anda memperlihatkan teman-teman atau saudara ketika mereka mendengar suatu berita yang menyedihkan atau mengembirakan, mereka memperlihatkan mimik wajah dan reaksi yang berbeda? Itulah salah satu contoh yang menunjukkan kepribadian yang berbeda. Memahami kepribadian konsumen adalah penting bagi pemasar karena kepribadian bisa terkait dengan perilaku konsumen. Perbedaan dalam kepribadian akan mempengaruhi perilakunya dalam memilih atau membeli produk. Kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri atau inner psychological karakteristik manusia. Perbedaan karakteristik tersebut menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. Karakteristik kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Tidak ada manusia yang sama persis. Kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Karakteristik individu telah terbentuk sejak masa kecil dan telah mempengaruhi perilaku dalam waktu yang relatif lama. Kepribadian dapat berubah. Situasi bisa menyebabkan seseorang mengubah kepribadian. Teori kepribadian, yaitu teori kepribadian Freud. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau unconscious needs atau dorongan dari dalam manusia atau drive seperti dorongan seks dan kebutuhan biologis adalah inti dari motivasi dan kepribadian manusia, yaitu ID, ego, superego. ID adalah aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir, yang mendorong munculnya kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, haus, nafsu, seks. Freud berpendapat bahwa ID akan mendorong manusia melakukan apa saja yang untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya tanpa memperhatikan konsekuensi dari perilakunya. Ego. Ego merupakan unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh manusia. Ego berfungsi sebagai penengah antara ID dan superego. Ego berusaha menyeimbangkan apa yang ingin dipenuhi ID dan apa yang dituntut oleh superego. Superego. Superego adalah aspek psikologis pada diri manusia yang menggambarkan sifat manusia untuk tunduk dan patuh pada norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Superego menyebabkan manusia memperhatikan apa yang baik dan apa yang buruk bagi suatu masyarakat dan perilakunya disesuaikan dengan apa yang baik menurut lingkungan sosialnya. Kaitan teori Freud dengan perilaku konsumen. Motivasi manusia sebagian besar tidak disadari, sehingga konsumen seringkali tidak menyadari atau tidak tahu alasan sesungguhnya mereka membeli suatu produk. Karena itu, apa yang dibeli dan apa yang dikonsumsi oleh konsumen merupakan gambaran dari kepribadian konsumen tersebut. Pakaian, kendaraan, aksesoris yang konsumen pakai memperlihatkan kepribadian konsumen tersebut.
Teori Freud dan pemasaran. Pengiklan sering menggunakan unsur-unsur seksual atau sexual appeal dari wanita maupun laki-laki. Teori Neo-Freud, hubungan sosial menjadi dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Perbedaan dengan teori Freud. Lingkungan sosial berpengaruh dalam pembentukan kepribadian manusia, bukan insting manusia. Motivasi berperilaku diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teori Neo-Freud. Alfred Adler berpendapat bahwa manusia berusaha mencapai berbagai tujuan rasional yang disebut gaya hidup. Sullivan. Manusia terus membina hubungan dengan manusia lainnya untuk memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Horney mengemukakan kepribadian manusia terdiri dari 3 kategori, yaitu compliant, agresif, detached. Teori Horney. Compliant dicirikan adanya ketergantungan seseorang kepada orang lain. Ia menginginkan orang lain menyayanginya, menghargainya, dan membutuhkannya. Agresif, kepribadian yang dicirikan adanya motivasi untuk memperoleh kekuasaan. Detached, kepribadian yang dicirikan selalu ingin bebas, mandiri, mengandalkan diri sendiri, dan ingin bebas dari kewajiban. Trait adalah sifat atau karakteristik yang membedakan antara satu individu dengan yang lain, yang bersifat permanen dan konsisten. Keinovatifan konsumen, yaitu seberapa besar kemauan seseorang untuk menerima berbagai pengalaman baru. Materialisme konsumen, tingkat kecenderungan konsumen pada kepemilikan duniawi. Etnosentrisme konsumen, kemungkinan konsumen untuk menerima atau menolak berbagai buatan luar negeri. Kepribadian dan memahami konsumen. Keinovatifan konsumen atau consumer innovative fancies. Kemudian B, faktor kepribadian kognitif. C, dari materialisme konsumen sampai konsumsi kompulsif. D, etnosentrisme konsumen. A, keinovatifan konsumen, konsumen yang suka menjadi pertama dalam menggunakan barang, jasa, atau praktek baru. Perbedaan inovators dengan non-inovators. Beberapa karakteristik yang digunakan. Keinovatifan konsumen, dogmatisme, karakter sosial, tingkat stimulasi optimum, pencari variasi kesenangan baru. Dogmatisme, sifat kepribadian yang mengukur tingkat penolakan terhadap sesuatu yang baru yang tidak dikenal, serta informasi yang berlawanan dengan keyakinannya. Low dogmatism, customers cenderung menjadikan produk baru sebagai alternatif kebutuhan mereka. Highly dogmatism, customer cenderung memilih produk yang lebih mapan dan mereka akan menjadikan iklan sebagai pertimbangan apabila datang dari tokoh yang terkenal. Karakter sosial. Inner directed consumer cenderung menggunakan nilai ataupun standar dalam diri untuk mengevaluasi produk ataupun jasa baru dan berkemungkinan menjadi konsumen inovator. Order directed consumer cenderung melihat orang lain untuk
memberian arah untuk menentukan apakah tindakannya salah atau benar, dan mereka kurang berkemungkinan menjadi konsumen inovator. Tingkat stimulasi optimum atau TSO. Karakteristik yang mengukur tingkat pemenuhan individu, riset menemukan tingkat stimulasi optimum atau TSO yang tinggi berkaitan dengan kesediaan yang lebih besar untuk mengambil risiko. Mencari variasi kesenangan baru. Sifat yang digerakkan oleh kepribadian yang persis sama dan berhubungan dengan TSO. B. Faktor kepribadian kognitif. Kebutuhan akan kognisi mengukur kebutuhan dan kesenangan seseorang untuk berpikir. Orang dengan KK tinggi kemungkinan lebih responsif terhadap bagian iklan yang banyak, memuat informasi atau deskripsi yang berhubungan dengan produk. Orang dengan KK rendah mungkin lebih tertarik pada latar belakang atau aspek di sekitar iklan. Visualizers versus verbalizers. Visualizers konsumen yang lebih menyukai informasi visual dan produk yang menekankan pada penawaran visual. Verbalizers konsumen yang lebih menyukai informasi dan produk tertulis atau verbal. Materialisme konsumen. Ciri-cirinya, mereka sangat menghargai barang yang dapat diperoleh dan dapat dipamerkan. Mereka sangat egosentris dan egois. Mereka mencari gaya hidup dengan banyak barang. Kebanyakan milik mereka tidak memberikan kepuasan pribadi yang lebih besar. Perilaku konsumen yang mendalam. Karakteristiknya, minat yang mendalam terhadap barang atau produk tertentu. Kesediaan untuk bepergian jauh dalam rangka menambah contoh barang atau golongan produk yang diminati. Dedikasi untuk mengorbankan uang dan waktu yang banyak secara bebas untuk mencari barang atau produk tersebut. Perilaku konsumen yang kompulsif merupakan perilaku abnormal akibat kecanduan dan tindakan mereka dapat berakibat merusak diri sendiri dan orang-orang di sekeliling mereka. D. Etnosentrisme konsumen. Konsumen yang sangat etnosentris mungkin merasa tidak pantas atau merasa salah bila membeli produk buatan luar negeri karena pengaruh ekonomi yang ditimbulkannya terhadap perekonomian dalam negeri. Kepribadian merek. Para konsumen menghubungkan berbagai sifat atau karakteristik mirip kepribadian pada berbagai merek di berbagai macam golongan produk. Kepribadian merek ini dapat bersifat fungsional maupun simbolis. Personifikasi merek, kepribadian produk dan gender, kepribadian dan warna. Diri dan citra diri. Citra diri atau persepsi mengenai diri sangat erat hubungannya dengan kepribadian, di mana orang cenderung membeli produk dan jasa serta menjadi pelangganan perusahaan retail yang mempunyai citra atau kepribadian yang cocok dengan citra diri mereka sendiri. Satu atau banyak pribadi, susunan citra diri, perluasan diri, mengubah pribadi, keangkuhan, dan perilaku konsumen.
Susunan citra diri. Perluasan diri secara aktual. Memberikan kesempatan seseorang melakukan hal-hal yang biasanya akan sangat sulit atau mustahil diselesaikan sendiri secara simbolis. Dengan membuat orang itu merasa lebih baik atau lebih besar. Dengan memberikan status atau peringkat. Contoh, ke para kolektor karya seni yang langka. Dengan memberikan perasaan abadi. Dengan mewariskan barang-barang milik yang berharga kepada mereka atau kepada para anggota keluarga yang lebih muda. Dengan memberkahi dengan kekuatan gaib. Contoh, peniti cameo yang diwarisi dari seseorang bibi mungkin dirasakan sebagai jimat gaib yang memberkahi nasib baik jika dipakai. Kepribadian atau diri yang sesungguhnya. Adanya internet telah mendefinisikan kembali identitas manusia dengan menciptakan pribadi online. Dari sudut pandang perilaku konsumen, kesempatan untuk mencoba kepribadian baru dapat menimbulkan perubahan dalam bentuk perilaku. Membeli yang dipilih yang pada gilirannya dapat memberikan peluang baru kepada para pemasar untuk menargetkan berbagai pribadi online. Manfaat bagi pemasar. Manfaat bagi pemasar dapat menggunakan konsep kepribadian untuk mengkomunikasikan produknya sehingga memiliki positioning atau sesuai dengan kepribadian konsumen yang dituju. Contoh, motor Yamaha dan Honda. Gaya hidup atau lifestyle. Pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Ada orang yang senang mencari hiburan bersama kawan-kawannya, ada yang senang menyendiri, berpergian bersama keluarga, berbelanja, dan lain-lain. Perbedaan kepribadian dan gaya hidup. Kepribadian lebih menggambarkan karakteristik terdalam yang ada pada diri manusia. Sering disebut cara berpikir, merasa, dan berpersepsi. Kepribadian merefleksikan karakteristik internal individu, sedangkan gaya hidup menggambarkan manifestasi eksternal dari karakteristik tersebut. Aplikasi pada pemasaran. Iklan gudang garam menonjolkan gaya hidup generasi yang kreatif, yaitu generasi muda yang aktif dan produktif. Psikografik adalah variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur gaya hidup. Variabel-variabelnya sikap, nilai, aktivitas, minat, opini, dan demografi. Psikografik sering diartikan sebagai pengukuran AIO atau Activity Interest Opinion, yaitu pengukuran kegiatan, minat, dan pendapat konsumen. Aktivitas tindakan nyata seperti menonton, berbelanja di toko, atau menceritakan kepada tetangga mengenai pelayanan yang baru. Interest, minat akan semacam objek, peristiwa atau topik adalah tingkat kegairahan yang menyertai perhatian khusus atau terus-menerus kepadanya. Opinion, jawaban lisan atau tertulis yang orang berikan sebagai respon terhadap situasi, stimulus, di mana terdapat semacam pertanyaan untuk diajukan. Terima kasih, demikian presentasi tentang mata kuliah pemasaran
manajemen pemasaran 1 yang telah saya sampaikan. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.